Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa itba'ihi qalbin salim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah balaka futuhi wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur, menyerahkan segala sesuatunya dalam kesadaran hamba, karena orientasi hidup dan kehidupan kita sebagai fakir itu adalah menyatakan selamat kembali kepada Tuhan hingga tumeka, hingga sampai. Maka kita mengedepankan perilaku syukur saat seruan dikumandangkan untuk berada di dalam sistem Tuhan. Maka seyogyanya kita memang menempatkan diri sebagai hamba yang bersyukur. Maka Allah menjanjikan akan ditambah tentang kehidupan, nikmat kehidupan, anugerah kehidupan, hikmah kehidupan, anugerahnya, pemahamannya, rezekinya, dan lain sebagainya. Saat ta'adzana rabbukum la in syakartum, dikumandangkan seruan yang sangat kuat, dikumandangkan untuk menjadi sebuah sistem diri. Itu perwujudan sebenarnya saat kita menyadari itu adalah bagian dari sebuah anugerah itu sendiri. Walakin akan tetapi jika ini kafartum, jika kufur, mengingkari, tertutup, jumut, kagu, beku, maka kegelapan yang dihadapi, sesuatu yang sangat sering diungkap, sesuatu yang sangat sering diucapkan berkaitan dengan masalah syukur. Saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan, pada saat kita mendapati seseorang yang tidak suka kepada kita, dan kemudian sikap yang tampak tidak suka kepada kita, bagaimana mereka yang bersyukur? Ini kan penjelasan contoh. Jadi pada saat ada orang yang tidak suka kepada kita, kemudian kita bagaimana tetap menjadi hamba yang bersyukur. Pada saat didefinisikan, syukur itu terbuka, lapang dada, nyeger, afidah, dan menggunakan akal rasional nalarnya dihubungkan dengan hati nurani. Maka kita harus tahu rumusan fungsi hati nurani. Hati nurani itu fungsi intinya adalah mengenal Tuhan, mengingat Tuhan. Pada saat ada kehadiran Tuhan, itu posisinya ada di dalam hati nurani. Pada saat kita itu di Allah, pada saat ada orang yang sikapnya tidak suka kepada kita, apakah sikap itu menjadikan nasullah, menjadikan orang yang lalai kepada Allah, sehingga pusat konsentrasi kita itu kepada orang yang tidak suka kepada kita, sehingga kita itu zikirnya ditindas. Perlu diingat bahwa Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dadanya. Jika di dalam rongga dada itu yang berfungsi sanubari, kebencian, kedengkian,
pada saat itu berarti fungsi nuraninya mati. Sehingga yang butuh kita hitung pada saat ada orang yang gak suka kepada kita itu sejauh mana menutupi hati kita, hatimu untuk tetap mengingat kepada Allah. Atau kita mau ngomong, saya zikir kok, saya marah, pegel, nesu karo wong kuwi, tapi saya sambil zikir. Jadi ngampleng karo astagfirullahaladzim. Pada saat kita menemui itu apa yang dihitung? Kalimatnya di dalam syukur itu ada kalimat afidah, faedah. Ini saya mendeskripsikan faedah itu sebuah kemanfaatan terhadap diri. Kalau manfaat itu faedah atau manfaat itu adalah untuk lingkungan, untuk orang lain. Bagaimana untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan dan orang lain, dan juga berfaedah bagi diri kita. Artinya ayat-ayat yang kita baca, baik kauliyah, kauniyah, nafsiyah, itu menjadi pengukuh ayat-ayat, menjadi keimanan bagi kita. Kembali kepada syukur. Kemudian kalau ada orang yang ngeloki, sebagai manusia tentu kita juga memiliki sakit hati. Kalau nggak sakit hati bukan manusia namanya. Saya sadar, dan semuanya di sini juga sangat sadar, bahwa kita masih manusia. Walaupun sholatnya sudah berkali-kali, faktanya juga tetap manusia yang kedunungan, perilaku lemah, kedunungan perilaku kebodohan, kedunungan perilaku jahil. Allah tuh maha tahu, sehingga pada saat ada kalimat Rabbana dalamna anfusana wa ilam ta'ghfir lana, saat banyak orang menggunakan kalimat wirid ini dijadikan wiritan, biasanya akan digunakan untuk meminta sesuatu, itu dibuka dengan kalimat ya Allah, kula niku dolim. Biasanya begitu, ya Allah, kula niku dolim, kula niku kakean dosa, pramila ya Allah nika patenono. Ya Allah, kula niku wong sing nggone wong salah, ya Allah. Saya itu tempatnya orang yang kurang, ya Allah. Pramila ya Allah, saur hutang-hutang saya, ya Allah. Biasanya kalimat Rabbana dolamna digunakan untuk itu. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minadz-dzalimin juga digunakan itu saat kita astagfirullah di kene, kan begitu ya. Saat kowe dipegeli wong liya diloke kan kowe mesti langsung istighfar kan. Oh, malaikat langsung istighfar. Astagfirullah. Jadi kita beristighfar mohon ampunan, tapi di dalam benak supaya Allah itu turun tangan sendiri. Ada yang seperti itu? Sering kita menemui seperti itu? Atau kita yang sering ngalami? Ya, sering ngelakoni ya. Itulah fakta. Wirid-wiridan itu digunakan untuk itu. Makanya kan gak banyak ungkapan para dai itu sebelum memohon kepada Allah istighfarlah. Kan gitu kan. Ya itu kan benar sih. Tapi cacaannya seperti apa? Pada saat ada orang yang gak suka kepada kita,
Apa yang dihitung? Tingkat faedah dan manfaatnya itu apa sih bagi kehidupanmu? Apakah jika kamu itu mencermati, nggatekke atau memperhatikan kepo terhadap orang yang tidak suka kepada kamu, kemudian kamu akhirnya tidak sukanya itu ngomong setiap orang kamu ceritakan bahwa si A itu nggak suka kepada kamu. Kalau si A dengar dia juga ngomong kamu nggak suka kepada si A. Perputaran tidak akan hadirnya. Tapi manfaatnya apa sih? Mempengaruhi rezekimu, mempengaruhi kesehatanmu, mempengaruhi keluargamu kah? Mempengaruhi kehidupanmu kah? Mempengaruhi untuk menjadi sebuah dampak positif atau menjadi dampak negatif? Ini yang dihitung. Orang yang bersyukur lapang dada pada saat ada orang yang mengolok kepada kita. Kalau Anda merasa sangat terganggu dan Anda nggak bisa mengendalikan diri, apa yang harus Anda lakukan? Istighfar sambil dendam. Kalau kamu memungkinkan untuk memberi penjelasan, kalau kamu memungkinkan untuk mendatangi silaturahim, kadang orang itu untuk silaturahim, karena silaturahim itu biasanya kepada orang yang disukai. Ngapain silaturahim kepada orang yang gak disuka? Kurang kerjaan, kan gitu kan? Saat ada orang ngomong, kamu baru saja diolok-olok oleh si A, datangi dia supaya nggak berprasangka terlalu jauh kepadamu. Kamu ngomong, ngapain saya? Wong dia nggak suka kepada saya. Tapi selalu ngomong kepada orang lain atas sebuah ungkapan atau peristiwa yang si A itu nggak suka kepada kamu. Itu bagaimana berlaku syukur? Kalau memang nggak ada dampak, jika kamu nggak ada dampaknya apa-apa, cuek, tapi dengan syarat, ya berarti ya jangan dijadi omongan, kan gitu. Tapi kalau kamu nggak kuat ganggu, ya datangi. Katanya saya mendengar kamu itu berprasangka ke saya. Ada apa sih antara aku dan kamu? Ya terus terang saya itu nggak suka kepada kamu. Saya berusaha untuk suka kepada kamu. Paling tidak nggak ada apa-apa. Bisa nggak gentle seperti itu? Permasalahanmu akan hilang dengan sendirinya kalau kamu bisa berlaku seperti itu. Tapi jika kamu nggak lakukan itu, permasalahanmu akan semakin numpuk, terus menumpuk. Bisa jadi kan seperti itu. Kecuali kalau kamu bisa cuek, nyantai, difitnah nyantai, diolok nyantai, gitu. Biarin, nggak ada dampaknya kan. Tapi kalau sudah mengatakan nggak ada dampaknya, kami ya nggak perlu ngomong sana sini. Kamu kan juga menjadi ikut memfitnah atau ikut menyebar dosa. Ini bagian dari sebuah syukur lapang dada, afidah, itu kan juga seperti itu. Lapang dada akan tetapi ada unsur ikhtiar juga dilakukan. Wong ngalah itu juga sama, juga memposisi itu. Wong ngalah di organisasi, kowe kok gak tahu usul? Enggak, aku ngalah wae. Kan biasanya begitu. Di keluarga aku ngalah wae, ngalah. Padahal sebenarnya nggak bisa ngomong.
nggak bisa ngomong. Kalau memang benar-benar ngalah ya pasrah, titik-titiknya apa ya ngalah. Tapi kalau memang ngalah itu ada unsur komunikasi, jangan salah. Ngalah wae. Harus ada solusi terhadap perilaku ngalah. Gitu. Contoh realisasi syukur. Terbuka lapang dada nyegoro. Angel ya, dadi wong syukur ki angel. Kalau syukuran belah wedus gitu aja enak, malah jadi gampang. Syukuran menerima dan memaafkan orang yang telah membuat salah, membuat kesalahan kepada kita, kemudian kita harus memaafkan. Itu kadang sesuatu yang sulit. Memaafkan orang lain itu ternyata kan sulit kan? Kan sulit. Itu kudu dilatih ya, latihan. Bisa memaafkan orang lain. Terkadang memang pada saat kita telah memaafkan, ya berarti kita tidak lagi mengungkit permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi. Itu sulit. Karena otak itu kadang itu nyut datang. Wah, gara-gara dia nih. Biasanya muncul. Kemudian kita memaafkannya menjadi sia-sia. Jadilah yang bisa memaafkan. Kalau kamu tidak bisa memaafkan orang lain, maka mudah iri. Mudah kena penyakit iri. Saat iri sudah menjadi kebiasaan, akan bertransformasi menjadi dengki. Meningkat levelnya. Saat dengki beberapa kamu alami, akan meningkat menjadi dendam. Pada saat kamu sudah kena penyakit dendam, maka kamu sudah minum racun. Kamu sudah membunuh diri kamu sendiri. Kamu sudah berproses untuk bunuh diri. Saat kita sudah diliputi dendam. Ya berangkatnya dari syukur. Sekali lagi, terbuka lapang dada, nyegoro afidah, manfaat untuk mengembangkan diri. Itu tetap ada ikhtiar komunikasi, tetap ngalah. Itu juga tetap ada komunikasi yang dapat kamu lakukan. Kamu bisa mengukur diri kamu deh. Kalau kamu nggak kuat komunikasi, jangan salah sasaran. Setiap orang menceritakan keluhan-keluhanmu. Kita tuh sering berpikir saat mengeluh kepada orang lain, setiap orang diberi keluhan, kita tuh merasa lega. Padahal kita semakin terjepit akibat kita mengeluh kepada orang lain. Terkadang orang yang peduli saja itu nggak ada dampaknya kok. Terkadang sering nggak ada dampaknya kok, apalagi mengeluh. Paham maksud saya? Kamu mengeluh kepada orang lain, kamu curhat kepada orang lain, kamu ngetoki unek-unek, kalaupun terpaksa ya keluarkan kepada orang yang sangat bisa kamu percaya. Yang orang yang kamu percaya itu bisa jadi akan menyakitkan pada dirimu. Tapi jangan malah mencari orang, kamu tuh mengeluh kepada orang lain itu mensupport keluhanmu. Ini rasional kamu harus gunakan. Saat orang lain itu mensupport keluhanmu, apalagi menyinggung orang lain, sehingga orang yang kamu ajak berkeluh kesah langsung membenarkan. Iya, memang dia itu seperti itu. Kamu semakin parah sakitmu.
Irimu akan cepat menaik level menjadi dengki. Jika kamu telah dengki, naik level kepada dendam, itu akan lebih cepat. Ini hal ya enak diomong di konsep. Ngelakon ini ya memang jempalian. Tapi nek sithik iso nerokne Rama lumayan weh. Rama roh sapa sing nyantet, Rama rilek ora nek bikin balas, terserah. Ya bawa karo gregetan kepada diri sendiri. Apakah semulus itu juga enggak juga menggunakan waspada dengan rasional. Itu contoh. Kita pasti menghadapi situasi-situasi seperti itu.